Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan materi ekonomi selama satu semester ini, yaitu di semester ganjil. Ada 3 materi yang perlu kita pelajari selama satu semester ini, yaitu yang pertama pendapatan nasional, kedua pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah ketenagakerjaan. Kenapa 3 materi ini? Karena 3 materi ini adalah materi yang saling berhubungan dan juga berkaitan dengan keadaan perekonomian saat ini, di saat pandemi COVID-19 ini. Maka siswa diharapkan mampu mengkritisi dan mengambil sikap dengan bijak berdasarkan fenomena sekitar, sehingga bisa menyelamatkan negara dengan tetap tertib, mawas diri, tidak mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, kita langsung ke materi pertama yang akan kita pelajari, yaitu tentang pendapatan nasional. Mungkin kalian tidak asing dengan kata pendapatan. Mungkin juga ada yang beberapa juga sudah pernah mendengar apa itu pendapatan nasional, mungkin di berita, di koran, gitu. Tentunya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian juga punya pendapatan. Biasanya ini didapat oleh kalian dari orang tua kalian masing-masing sebagai yang disebut namanya uang saku, ya kan? Ada yang diberi orang tuanya uang sakunya per hari, ada juga yang per minggu atau per bulan. Ya, begitu pula dengan pendapatan nasional yang dialami suatu negara. Pendapatan nasional itu artinya negara mendapatkan pendapatan dari masyarakat. Kalau kalian tadi uang saku didapat dari orang tua, kalau pendapatan nasional, negara mendapatkan pendapatan dari masyarakat. Lalu jangka waktunya berapa lama? Dalam waktu 1 tahun. Kalau kalian tadi uang saku ada yang per hari, per minggu, atau per bulan. Jadi, ini pengertian pendapatan nasional. Jadi keseluruhan pendapatan yang diterima masyarakat selama 1 tahun. Atau bisa juga diartikan sebagai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun dan diukur dengan satuan moneter, yaitu uang. Lalu setelah tahu pengertiannya, pendapatan nasional juga memiliki komponen. Komponennya ada 6. Yang pertama adalah PDB, produk domestik bruto, kedua produk nasional bruto, ketiga produk nasional neto, keempat net national income atau pendapatan nasional, yang kelima pendapatan personal atau personal income, dan yang keenam pendapatan dapat dibelanjakan atau disposable income. Ya, jadi itulah 6 komponen dari pendapatan nasional, dan itu harus secara berurutan. Kenapa begitu? Karena dari rumusnya ada saling keterkaitan untuk mencari angka-angka dari 6 komponen tersebut. Saya yakin kalian juga masih pada bingung atau masih merasa asing dengan 6 komponen ini. Jadi, setelah ini saya akan meminta kalian untuk berliterasi. Jadi, carilah lalu baca tentang 6 komponen ini, komponen pendapatan nasional. Lalu ketika sudah kalian baca, silahkan kalian tuliskan pengertian dari 6 komponen pendapatan nasional ini dan memberikan juga rumusnya. Masing-masing 6 komponen pendapatan nasional memiliki rumus yang berbeda. Jadi yang perlu kalian buat dalam Microsoft PowerPoint adalah pengertian dan rumus dari 6 komponen pendapatan nasional. Jadi paham ya tugasnya. Jadi kalian harus berliterasi dulu. Silahkan kalian literasi dari web, silahkan, atau dari YouTube, atau dari buku paket yang sudah kalian miliki. Lalu kalian buat PowerPoint-nya dengan isi pengertian dan rumus dari 6 komponen pendapatan nasional. Lalu setelah kalian selesai membuat PowerPoint-nya, kalian upload di Google Classroom. Dan batas pengumpulannya hari ini pukul 12.45. Ingat,
batas pengumpulan hari ini pukul 12.45. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, kalian terhitung terlambat. Jadi saya mohon dengan sangat untuk mengerjakannya sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Jika kalian masih tidak paham dengan apa yang saya tugaskan atau penjelasan tadi tentang materinya, silakan kalian tuliskan pertanyaan di forum Google Classroom atau bisa juga menghubungi saya lewat WA pribadi saya. Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan. Selamat siang.